kemudian Marian, kemudian Ribi Farwa, kemudian Ihsan. Terima kasih hadir semua pada pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kami jelaskan dan kami sampaikan bahwa untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 untuk menindaklanjuti materi minggu yang lalu yaitu pada tanggal 14 Desember 2022 yaitu masih tetap dakwah walisana judulnya. Kemudian sub materinya yang berubah. Kalau minggu yang lalu itu adalah peranan dakwah wali songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tapi untuk kali ini adalah konsep dakwah wali songo. Kemudian kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk langsung saja ya, dalam pemaparan materi yaitu adalah judulnya atau subtemanya adalah konsep dakwah walisana. Walisana dalam melakukan dakwah senantiasa mempertimbangkan aspek kebijakan. Kebijakan itu sifat yang toleran, kemudian tidak kejam, bijaksana, itu tidak ada apa yang unsur ketegangan, kemudian pemaksaan, kemudian tidak mengherankan jika siar dakwahnya mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Walisana sebagai penyebaran agama Islam cukup menarik jika dilihat dari peranannya sebagai penyebar agama atau sebagai kultural broker. Kultural broker itu adalah sebuah hal yang mempertemukan antara kedua apa? Kebudayaan. Karena ini adalah kebudayaan Islam, otomatis ya mempertemukan atau menyatukan kebudayaan Islam masa lalu ya dipertemukan. Itu yang disebut kultural broker. Dari kebudayaan satu ke kebudayaan yang lain. Pedagang dan petani yang sebagian besar telah memeluk agama Islam seperti halnya kiai, guru tarekat. Guru tarekat itu adalah rujukan dari dunia tasawuf. Dunia tasawuf itu apa? Dunia tasawuf adalah orang yang bicara ilmu ya, yang tidak mengutamakan kepentingan urusan duniawi. Itu tasawuf. Antara lain itu. Maka ada dua bentuk anggapan yang menyangkut asal usul. Asal usul paham? Ada yang tahu nggak asal usul? Iya, gimana? Dia asal mulanya atau silsilah. Misalnya Johar Tauhid asal usulnya dari desa Ujung Hidup. Orang tuanya namanya ini, rumahnya di sini, keturunan kakak adiknya jumlahnya sekian. Itu asal usul. Dan lain sebagainya. Asal usul. Dan dari keturunan para wali, yaitu untuk pertama adalah yang menempatkan para wali sebagai turunan asing. Turunan asing. Asing itu apa? Asing. Ada yang tahu asing? Asing adalah misalnya orang asing berarti orang luar. Jadi pada
intinya para wali sebagai keturunan asli itu adalah kebanyakan para wali itu adalah sebuah pendatang, bukan asli Indonesia. Ada yang tak dari asli Indonesia itu ada. Jadi itu secara utuh yang pertama, baik keturunan para Sayyid Hadramaut. Sayyid Hadramaut itu adalah sebagai perwakilan agama maupun hukum, orang yang memahami, yang mengetahui, yang memiliki ilmu tentang perwakilan agama atau hukum. Asal usul sejarah, asal usul sejarahnya ini seperti ini, ya. Itu genealogi, ya. Ilmu yang mempelajari asal usul sejarah. Yaitu Nabi Muhammad SAW melalui koridor itu apa koridor? Saya tahu koridor. Koridornya itu adalah jalan atau lorong yang menjadi sebuah pedoman maupun sebuah aturan. Jalan Fatimah Az-Zahra. Para wali kebanyakan keturunan muslim asing yang datang dari Persia dan India yang telah membaur. Jadi tadi disebutkan bahwa asing itu berarti karena para wali memang kebanyakan dari orang asing pendatang yang turut serta berbaur. Berbaur ada yang tahu berbaur mencampur, berbaur dengan masyarakat orang Hindu, Buddha, Katolik dan seterusnya berbaur. Jadi para wali itu kebanyakan orang asing yang berbaur di Pulau Jawa dengan metode dakwahnya itu masing-masing. Dalam arti fisik maupun budaya Indonesia, terkadang mereka memasuki dinas pemerintah para raja nanti mereka juga pergi ke pelosok desa, ke pesantren. Ada pergi ke orang-orang yang elit, orang-orang yang mempunyai figur, para pejabat-pejabat, para orang-orang yang raya, dan kemudian kadang juga mereka pergi ke pelosok, ke desa-desa, ke pesantren. Para penyebar agama Islam ini sebelumnya secara teratur berkumpul di masjid Demak. Masjid Demak itu di wilayah Jawa Tengah. Di Masjid Demak untuk membahas masalah teologis. Teologis itu adalah dalam Islam adalah ilmu tauhid atau ketauhidan. Teologis itu adalah orang-orang yang dalam ilmu ketauhidan. Dan mistik itu adalah suatu hal yang gelap, yang rahasia, kemudian kekelaman. Contoh misalnya di sini ada hantu, kemudian di tempat ini sering kelihatan itu namanya ada unsur mistik. Wah, di rumah saya kemarin kelihatan ada kepala jalan sendiri. Itu berbau mistik, hal-hal yang rahasia atau gelap atau hal yang menjadi sebuah kekelaman. Kesuksesan dakwah sama banyak ditentukan oleh kekompakan gerakan kesadaran masing-masing individu untuk mengambil peran serta dalam rangka dakwah atau jemaah. Kekompakan di sana ada kekompakan, maka kamu harus bisa menemukan dari sebuah kekompakan untuk mencapai sesuatu hal, pastinya itu yang akan berhasil. Contoh, kamu belajar di sini, kalau kompak ada PR, kerja kelompok sama-sama kompak, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau masing-masing atau individu akan mendapatkan hasil mudah, tapi biasanya kurang maksimal. Kemudian kompakan
pengorganisasian itu pembentukan. Misalnya wali ihsan ya, membuat pengadilan pengorganisasian, mempunyai anak buah. Si anak buah ihsan satu firman sebagai ajudan, kemudian di bawah ajudan sebagai pendamping, terusan ada yang khusus menyebar luaskan Islam, menyiarkan Islam, berdakwah dan seterusnya. Pengorganisasian. Kemudian yang tepat, jadi semua keputusan yang dilakukan pengorganisasian itu adalah keputusan yang tepat. Kemudian dalam penguasaan lapangan yaitu yang dibutuhkan membuahkan hasil bagi Islamisasi. Islamisasi itu apa Islamisasi? Ada yang tahu? Islamisasi. Halo, ada yang tahu? Proses pengislaman itu Islamisasi. Proses pengislaman. Wah, si wali sama firman melakukan proses Islamisasi terhadap orang-orang yang non-muslim, tanggal sekian jumlahnya sekian. Wali sama Hasan tanggal sekian jumlahnya sekian dan seterusnya sehingga jadi Islam berkembang sampai sekarang, sampai alhamdulillah dunia Islamisasi, proses pengislaman di Jawa. Aspek kaderisasi atau proses membentuk karakter. Proses kaderisasi itu adalah proses membentuk karakter. Jadi wali iye dua santri ini suruh pada berdakwah, sehingga termasuk pengkaderisasi. Kaderisasi yaitu membentuk karakternya anak-anak ini untuk agar menjadi anak yang mahir, yang cakap, pintar seperti walinya, Wali Husain. Contohnya seperti itu. Yang dilakukan wali sana melalui dua jalur, yaitu dengan pendirian pondok pesantren sebagai tempat untuk mendidik, membina dan mengajar para santri yang dipersiapkan menjadi ulama dan memutus para santri untuk belajar agama luar negeri. Pondok pesantren yang pertama kali dirancang oleh Maulana Malik Ibrahim sebagai institusi. Institusi itu adalah sebuah kelembagaan. Ya. Institusi itu banyak, ada universitas dan jenisnya juga berbeda-beda. Institusi negeri, swasta, kemudian pondok itu juga bagian dari institusi ya, kenegaraan. Itu juga bagian dari institusi ya, kelembagaan. Pendidikan agama Islam. Dalam pesantren juga dikembangkan ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan yaitu adalah ilmu kekuatan ya, untuk membela diri, bukan untuk pamer, bukan untuk pamrih. Mentang-mentang kamu punya ilmu kanuragan, kalau emosi sedikit jebut, emosi sedikit tendang, itu tidak boleh seperti itu, karena ilmu kanuragan itu tidak boleh dipamerkan. Kanuragan yaitu adalah ilmu bela diri atau kekuatan yang bertujuan untuk membina mental dan fisik para santri sehingga siap untuk melindungi dirinya sendiri serta masyarakat dari gangguan penyamun, begal maupun preman. Konsep sebuah rancangan, konsep adalah sebuah rancangan pemikiran atau ide. Itu konsep rancangan atau pemikiran. Jadi kalau misalnya saya Ridi punya gagasan ini, pengen ini kemudian dilaksanakan, itu apa yang jadi konsep? Ya, di konsep dulu, jangan dibujuk. Sama juga hal ini adalah konsep dampaknya para wali sama. Pengembangan pesantren sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem. Sistem itu apa sistem? Sistem. Sistem yaitu adalah suatu himpunan atau unsur atau komponen yang
terorganisasi dan terpadu. Itu sistem atau bahasa sing gampang dipahami namanya pergerakan dalam roda kehidupan kenegaraan, kehidupan rumah tangga, kehidupan organisasi, sistem. Kemudian madrasah Nizamiyah di Baghdad. Pengembangan pesantren ini dinilai efektif. Efektif itu apa sih? Tujuan yang terarah itu efektif. Kemudian yang selanjutnya, wali sama dalam melakukan dakwahnya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang sangat memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat itu adalah perbuatan atau kebiasaan yang dihormati. Contoh misalnya di desanya adat istiadatnya biasanya apa ya, selamatan, sambutan, undian atau apa, nah itu harus menghormati, ya. Harus dipegang teguh, mempunyai keyakinan bahwa karena sebuah pendurian berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal itu adalah sesuatu hal yang sudah diislamisasi oleh para wali sama. Contoh, kadang ada orang yang ngirim doa penting, ada orang mati dikirim doa mana sampai mana. Nah, sampai atau tidak itu adalah bukan hak kita, tapi kita adalah menyesuaikan apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu adalah sebuah hak yang harus kita jalani sebagai umat Muslim. Begitu ya. Soalnya kita sebagai manusia tidak boleh keluar dari ajaran agama Islam, sehingga kamu tidak akan punya peran yang negatif seperti yang kalau dalam Al-Quran Jawab Gusti Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai kami wong sing pada iman, dijagalah dirusak awakmu dhewe lan keluargamu saking siksaning neraka. Maka dari itu ayo kita jaga selama sepanjang kami belum punya anak istri, jaga diri kalian jangan sampai masuk ke ranah perbuatan yang berdosa. Lalu keluargamu setelah kamu nanti sudah dewasa, menikah, punya anak, punya suami, punya anak, punya istri, maka anak istrinya harus dijaga agar jangan sampai masuk ke ranah perbuatan yang berdosa. Perbuatan yang berdosa itu banyak: mencuri, membunuh, menfitnah, dan banyak sekali. Ya, maka kamu harus tidak boleh melakukan hal-hal yang berdosa. Jikalau kamu kelak di yaumil akhir tidak akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Muslim itu diwajibkan untuk beribadah, terutama sholat sehari semalam 5 waktu dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Sholat itu adalah wajib. Sehari semalam berapa kali? Coba disebutkan dengan benar dan dengan huruf dengan keras. Satu, yang pertama sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Yang kedua? Berapa rakaat? 4. Yang ketiga? Asar. Berapa rakaat? 4. Yang keempat? Maghrib. Berapa rakaat? Yang terakhir atau yang kelima? Isya. Berapa rakaat? 4. Coba sekarang baca niatnya doa sholat maghrib. Bismillah. Perbedaannya, pakai makmum ketika kamu sholat di masjid, di musola atau dimanapun ketika kamu berjamaah.
Sehingga kalau kamu mau melakukan sholat wajib harus bisa dasari dengan khusyuk, gerakan yang tumakninah. Artinya gerakan tumakninah itu jangan sesat-sesetan. Ya, jangan suka ambil gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Kamu mengambil gerakan sholat lebih di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali, sholat kamu tidak sah. Contoh, Allahu Akbar. Pertama, gerakan di luar sholat. Makanya bisa sih biasanya pada tindakan lebih dari 3 kali. Yang kedua, kalau misalnya anak semut berapa? Sudah 2 ya. Kemudian yang ketiganya itu sudah 3. Kemudian yang keempat geser sedikit karena dipindah materi. Itu sudah jelas. Ya. Paham? Jangan lakukan itu karena sholat itu harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keluar dari situ. Kadang-kadang kamu menganggap hal yang sepele, salam. Sudah dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas salam. Ketika kamu mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lainnya mukanya masih lurus. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Yang benar adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'aluka al-fajr. Pastikan muka kamu itu kelihatan dari orang yang ada di belakang kamu. Jika di belakang kamu ada orang, kalau tidak ada orang ada masalah, kamu dari dosa dan sholatnya sah. Sama halnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'aluka nazalam minana. Muka ini kelihatan dari orang yang ada di belakang. Paham? Maka sholat dengan benar, perbaiki sholat kamu jangan sampai rusak sehingga semua segala doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kamu sholatnya sudah rusak, bodoh, maka doa kamu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki dulu mulai hari ini, dan di kelas ini sering banget saya lakukan hal yang seperti ini. Jangan sampai sholat rusak, karena kamu ada kewajibannya sholat wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan kamu sholat di rumah muslim meninggalkan sholat, maka kamu besok dialahkan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata kanat alal mu'minina bilan ramotuka. Satu nilai sholat itu diwajibkan ingat asal mukmin. Ini waktunya wis ditunggu mukmin tidak bisa. Muslimah wajib sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kita bangun tak satu nilai sholat itu diwajibkan ingat asal mukmin. Waktunya wis ditunggu. Kamu lagi pada belajar. Ketika nanti ada ajar Allahu Akbar, maka istirahat ke masjid, sholat, beribadah dengan baik, lakukan khusyuk, lakukan tumanina dan lain sebagainya. Ya, paham? Sampai kadang sholat ada yang duduk secara lebih. Jangan itu bukan duduk yang tumanina itu duduk yang baik, yang benar. Pasti kamu sudah pernah diajari. Lakukan, jangan keluar dari situ. Ketika kamu sedang belajar, maka belajar. Ketika kamu nanti sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya istri, lagi mencampur di ladang, mencampur. Itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban kamu adalah memberikan apa? Kesejahteraan dalam hubungan rumah tangga kalian. Karena urusan dunia dan urusan akhirat keduanya harus sinkron. Masalahnya kalau kamu setiap hari berdoa terus, setiap hari datang mana-mana, duduk di sajadah sambil menghitung tasbih, habis wasiklun, tapi anak istrinya telantar, makan aja susah, tidak bahagia, apa pasti akan berdosa. Dan sebaliknya kalau kamu cuma hanya mode, kamu cari duit dulu, rumah megah, mobil mewah,
karena sudah ada aturannya, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebuah wahyu yang diberikan dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, diberikan secara berangsur-angsur. Maknanya diberikan secara berangsur-angsur adalah agar umatnya bisa dipahami oleh para umatnya. Umatnya siapa? Kamu, saya, dan semuanya orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim. Kalau bukan orang Muslim, bukan umatnya, cuma hanya makhluknya. Ya, paham? Kalian semuanya di sini sholat semua wajib. Sehari sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggalkan. Ketika kamu tinggalkan, akan saya jamin pasti kamu akan dilakukan. Karena itu sebuah kewajiban yang tidak bisa ditoleransi bagi Allah kepada umatnya. Kita hidup ini adalah sebuah ujian. Sing sugih beriman atau tidak, yang miskin seperti saya beriman atau tidak, semuanya hanya ujian. Jangan bangga dengan harta melimpah, mobil megah, mobil mewah, dan seterusnya. Jangan bangga dengan itu. Itu hanya sekedar demi amin. Paham ya? Demikian yang materi untuk belajar terakhir hari ini. Baik, silakan untuk sesi berikutnya adalah penutup ya, dan di dalamnya mengikuti diskusi, presentasi, kemudian evaluasi, ada lagi nanti kesimpulan. Akan saya tunjuk satu siswa untuk menyimpulkan, kemudian penguatan dan doa untuk menyikat lalu ya, karena pembelajaran hari ini akan segera berakhir. Yang pertama kelompok diskusi ya, saya buat kelompok diskusi. Yang kelompok 1 anak putri, silakan 1, 2, 3, 4, 5 untuk menunjukkan untuk diskusi ya. Jadi saya berikan dalam PPKB untuk didiskusikan. Silakan. Untuk kelompok 2 Bunda, silakan si Masa sama si itu masuk sini. Ini evaluasinya untuk didiskusikan. Baik, anak-anak, untuk acara yang selanjutnya itu adalah penutup yang di dalamnya meliputi diskusi kelompok, kemudian nanti akan saya buat kelompok 1, kelompok 2, kemudian presentasi. Presentasi itu saya tunjuk maju ke depan salah satu siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi, ada kesimpulan, ada penutup, ada penguatan materi dari kami juga, yang terakhir doa penutup. Baik, untuk menyingkat waktu karena ini sudah hampir sholat zuhur, maka saya tunjuk kelompok 2 dulu, saudara Mas Iksan, untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Silakan.
Kemudian kelompok yang kedua itu saya tunjuk saudara Eva, silakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Kami akan menyampaikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan saudara, ya, kemampuan kalian dalam materi-materi yang telah saya sampaikan tadi. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti waktunya 10 menit ya, 15 menit untuk mengerjakan. Dan ya silakan akan dievaluasi oleh penilaian atau belum sekarang ya, karena evaluasi dulu. Evaluasi di masalahnya yaitu adalah masalah yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Ya. Kesimpulan silakan nanti akan saya tunjuk salah satu siswa untuk membaca kesimpulan, yaitu saudara Eva. Eva silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari rangkaian materi. Ya si Ferry lah, saudara Ferry, saya tunjuk Ferry, silakan. Konsep adalah sebuah rancangan pemikiran atau ide dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Kita sebagai generasi Islam harus bersyukur dalam menegakkan serta mengamalkan ajaran perjuangan Wali Songo yang sedikit dan berintensif. Dalam kehidupan kita juga harus bisa membangun prinsip dan pemikiran agar dalam kehidupan kita adalah bagian dari meneladani perjuangan Wali Songo dan kita harus selalu mengenal jasanya. Oke, terima kasih. Dan yang paling terakhir itu adalah penguatan materi. Dan dari rangkaian materi-materi yang telah saya paparkan tadi dari kegiatan hari ini, yaitu adalah pengertian dalam penguatan materi agar kita sebagai generasi bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai generasi Islam yang rahmatan lil alamin. Konsep adalah sebuah rancangan maupun pemikiran atau ide. Rancangan pemikiran atau ide dalam pergerakan dakwah warisan, kemudian pertumbuhan agama Islam di Pulau Jawa berkembang dengan baik dan signifikan. Terbukti dari sebuah peran kekuasaan sebagai penyangga kekuatan dakwah Islam
yang dilakukan oleh wali sana sampai ke mancanegara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi Islam harus memiliki iman dan Islam sebagai basis penyangga kekuatan agama Islam ke depan. Percayalah diri kita kepada Allah, karena hanya Allah yang maha memberikan kita segala-galanya, baik kehidupan, hidup atau mati, ya, suka maupun duka, kenyang maupun lapar, dan lain sebagainya. Demikian dari rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini, Kamis tanggal 24 Desember 2022. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di minggu yang akan datang. Semoga kita selalu sehat dan belajar dengan tekun menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Akhir kata kami akhiri, wallahul muwaffiq ila